Limbah bahan berbahaya dan beracun termasuk limbah medis belum seluruhnya terkelola dengan benar. Di sejumlah daerah termasuk ibu kota, bisnis daur ulang limbah medis banyak dijumpai. Menjadi salah satu bukti, limbah medis masih dengan mudah keluar rumah sakit tanpa pengelolaan sesuai prosedur. Rumah sakit yang belum mengantongi izin pengolahan limbah B3 pun tidak sedikit. Di Jakarta misalnya, jumlahnya mencapai 70% dari total rumah sakit yang ada. Dampaknya bahaya kontaminasi virus dan bakteri hingga penyalahgunaan. ...120 rumah sakit dari total 186 rumah sakit yang tersebar di ibu kota dinyatakan belum mengantongi izin pengolahan limbah B3. Tak hanya sampai di situ, limbah-limbah berbahaya tergeletak bebas di tempat-tempat penampungan sampah. Lalu sebetulnya bagaimana mekanisme pengadaan pengelolaan limbah berbahaya, terutama di rumah sakit? Berikut jejak peristiwa. Mayoritas limbah rumah sakit butuh penanganan khusus, sebab sisa aktivitas medis ini berisiko tinggi. Bagi kesehatan, pencemaran lingkungan juga rentan penyalahgunaan untuk dipalsukan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI mencatat rata-rata rumah sakit di Jakarta menghasilkan 140 hingga 400 kg limbah medis per hari. Limbah terkategori ke dalam beberapa jenis, limbah cair, limbah padat, limbah non-medis padat, dan limbah gas. Masing-masing punya standar pengolahan berbeda. Untuk limbah padat misalnya, dilarang dibuang langsung ke tempat pembuangan akhir limbah domestik sebelum dipastikan aman. Meski begitu, masih banyak rumah sakit membandel. Terbukti dengan ditemukannya limbah-limbah medis padat yang berserak utuh di tempat-tempat penampungan sampah sementara. Bukan tak ada yang melaporkan, namun hingga saat ini limbah yang tidak terkelola dengan benar dan penyalahgunaan masih terus terjadi. Kalau dari sisi konsumen kan, kalau kita ke rumah sakit atau kita ke pelayanan kesehatan, kita kan tidak mengetahui bahwa obat atau bahwa vaksin apa yang diberikan kepada pasiennya. Karena ini adalah 100% menjadi tanggung jawab dari rumah sakit tersebut. Makanya salah satu yang bisa dilakukan adalah rumah sakit melakukan sistem satu pintu. Masih banyak tak diterapkan. Padahal pengelolaan limbah yang baik menjadi salah satu pertimbangan dikeluarkannya izin operasional rumah sakit. Juga menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian akreditasi rumah sakit. Persyaratan daripada akreditasi rumah sakit itu salah satunya termasuk limbah itu. Jadi kalau dia itu tidak punya pengelolaan limbah yang bagus, pasti dia tidak lulus akreditasi. Dan kalau dia tidak lulus akreditasi, pertama tidak bisa bekerja sama dengan BPJS, baik tenaga kerja ataupun kesehatan. Kemudian izinnya nggak bisa terbit lagi, izin rumah sakitnya. Salah satu rumah sakit yang aplikasikan standar pengelolaan limbah sesuai prosedur adalah Rumah Sakit Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta. Seluruhnya dikelola secara internal. Sesuai dengan SOP pengelolaan limbah B3 ya, termasuk limbah medis di RSCM, itu pada dasarnya pertama dilakukan pemilihan sampah atau limbah di ruang-ruangan. Misalnya ada sampah medis dengan kantong plastik kuning, ada sampah non-medis dengan kantong plastik hitam, dan ada sampah sitotoksik itu dari sisa kegiatan kemoterapi dengan kantong plastik warna ungu. Kemudian dari situ petugas cleaning service akan mengangkutnya ke tempat penampungan sementara atau TPS untuk sampah yang non-medis. Dan untuk sampah yang medis diangkut ke insinerator untuk dilakukan proses pembakaran. Nah, di proses pengangkutan itu mereka dilengkapi dengan APD lengkap ya, ada sarung tangan, masker, apron maupun sepatu. Dan dilengkapi dengan dokumen manifest. Itu semacam surat jalan bukti bahwa mereka mengangkut sampah dari ruangan ke insinerator atau ke TPS sampah non-medis. Untuk mencegah pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan, limbah yang tergolong infeksius langsung dimusnahkan menggunakan mesin insinerator.
Dengan suhu 400 hingga 1200 derajat Celcius, setiap jamnya mesin dapat hancurkan sekitar 200 kg limbah. Abu hasilnya disimpan secara khusus untuk selanjutnya distabilkan oleh pihak ketiga agar unsur logam berbentuk partikel yang terkandung dalam abu tidak memaparkan racun perusak lingkungan. Jika sudah stabil, abu dibiarkan tercampur dengan tanah. Pemerintah terbukti serius dalam penanganan kasus pengelolaan limbah berbahaya. Bagi fasilitas kesehatan yang terbukti lalai dan tidak menjalani prosedur yang baik dalam pengolahan limbahnya akan mendapatkan sanksi. Mulai dari sanksi administratif, perdata, hingga pidana tergantung dengan tingkatan pelanggarannya. Bagi Anda yang menemukan kasus terkait pengolahan limbah berbahaya oleh fasilitas kesehatan, dapat melaporkan temuan Anda ke kantor BPLHD terdekat. Indrialita Rio Pramasta melaporkan untuk NET.